Kania, seorang istri berhijab, diusir oleh mantan mertua yang membencinya. Setelah jatuh miskin, ia berjuang bangkit dan meraih kesuksesan. Kini, dengan hidup mewah dan penuh cinta, Kania siap menunjukkan pada mantan mertuanya betapa manisnya balas dendam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku duduk terpaku di sofa ruang tamu, mataku menatap kosong ke arah vas bunga kristal yang berdiri anggun di atas meja. Vas itu adalah hadiah pernikahanku, benda mewah pertama yang kupunya, dan kini terasa seperti sebuah ejekan pahit. Di balik keanggunannya, tersembunyi kebencian dan penghinaan yang tak pernah kurasa sebelumnya. Setiap sudut rumah ini, yang dulu kupikir adalah surga, kini terasa seperti neraka yang menyiksa. Namaku Kania, dan aku telah menjadi istri Aditya selama 2 tahun. Aku pikir aku akan hidup bahagia selamanya, seperti yang sering digambarkan dalam dongeng. Tapi nyatanya, dongeng itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah realitas pahit di mana aku hanyalah menantu yang tidak dianggap, yang dianggap membawa nasib buruk oleh mertuaku, Ibu Ratna. Setiap hari adalah perjuangan. Tidak ada cinta dan kasih sayang, hanya ada tuntutan dan hinaan yang tak pernah berakhir. Ibu Ratna tidak pernah menyukaiku sejak awal. Sejak Aditya, putranya yang satu-satunya, memilih untuk menikahiku, seorang gadis biasa dari keluarga sederhana. Baginya, aku tidak sepadan dengan Aditya yang kaya raya dan punya karir cemerlang. Kania, jangan hanya duduk diam seperti patung. Pergi ke dapur dan buatkan aku teh. Cepat. Suara melengking Ibu Ratna memecah keheningan, mengusir lamunanku. Wajahnya yang keriput dan penuh polesan riasan tebal itu tampak garang. Aku segera bangkit, menuruti perintahnya tanpa membantah. Aditya, suamiku, adalah satu-satunya pelindungku. Namun, belakangan ini, dia terlalu sibuk dengan urusan kantor dan tidak punya waktu untuk membela diriku. Dia terlalu lelah, katanya. Lelah dengan pertengkaran yang tak pernah berakhir antara aku dan ibunya. Tanpa dia, aku hanyalah mangsa empuk bagi Ibu Ratna. Hari ini, semuanya berubah. Pertengkaran kecil yang terjadi pagi ini, entah karena apa, telah berubah menjadi badai yang tak pernah kubayangkan. Ibu Ratna menuduhku mencuri gelang emasnya. Gelang itu adalah warisan keluarga, dan bagi Ibu Ratna, gelang itu tak ternilai harganya. Matanya memancarkan amarah yang membara saat dia menuduhku di depan Aditya. Aku tidak mencurinya, Bu. Aku bersumpah, kataku dengan suara bergetar. Aku mengenakan hijab, dan bagiku, mencuri adalah dosa besar yang takkan pernah kulakukan. Tapi Ibu Ratna tidak mau mendengarkan. Dia tetap pada pendiriannya, menuduhku dengan segala macam fitnah dan kata-kata kotor. Aditya, yang biasanya akan membela diriku, kali ini hanya terdiam. Dia menatapku dengan tatapan kosong, penuh keraguan. Keraguan itu terasa lebih menyakitkan dari semua tuduhan Ibu Ratna. Aku menatapnya, berharap dia akan mengatakan sesuatu, apapun, untuk membela diriku. Tapi dia tidak melakukannya. Dia membiarkan ibunya mencabik-cabik diriku, merobek hatiku hingga luluh lantak. Pergi dari rumah ini, aku tidak sudi punya menantu pencuri, teriak Ibu Ratna, tangannya menunjuk ke arah pintu. Ambil semua barang-barangmu dan pergi. Jangan pernah kembali. Aku menatap Aditya, air mataku mulai menetes. Adit, kamu percaya aku? Tanyaku dengan suara serak. Dia hanya diam, memalingkan wajahnya. Di balik diamnya, aku tahu dia tidak percaya padaku. Kepercayaannya padaku telah hancur. Atau mungkin, dia tidak pernah benar-benar percaya padaku. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, aku berjalan menuju kamar. Kumasukkan beberapa potong pakaian dan benda-benda penting ke dalam sebuah tas kecil.
Tidak ada yang bisa kulakukan. Hidupku yang dulu penuh harapan, kini terasa hampa. Aku hanya ingin pergi dari sini, dari rumah yang penuh dengan kebencian ini. Aku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Di luar, hujan turun dengan deras, seolah alam ikut menangisi kepergianku. Langkahku terasa berat, seolah setiap langkah yang kuambil, aku meninggalkan sepotong hatiku di belakang. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Yang kupunya hanyalah hati yang hancur dan tekad yang kuat. Tekad untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tekad untuk bangkit dari keterpurukan dan menunjukkan pada Ibu Ratna bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Aku akan kembali, tidak untuk membalas dendam yang kejam, tapi untuk menunjukkan padanya betapa manisnya hidup yang kuraih dengan jerih payahku. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, aku akan kembali dengan kepala tegak, dengan kesuksesan yang gemilang. Dan di hari itu, aku akan membiarkan Ibu Ratna melihat betapa dia telah salah menilai diriku. Di bawah guyuran hujan, aku berjalan tanpa arah, tas di tanganku terasa berat, tapi hatiku jauh lebih berat. Dunia terasa runtuh, tapi dari reruntuhan itu, aku akan membangun kembali hidupku. Aku akan menjadi Kania yang baru, Kania yang lebih kuat, Kania yang takkan pernah bisa mereka remehkan lagi. Air mata yang bercampur dengan air hujan membasahi wajahku. Aku tahu ini adalah awal dari perjalanan yang panjang dan sulit, tapi aku tidak takut. Aku akan bangkit, aku akan berhasil. Dan di hari itu, aku akan pamerkan hidup mewahku di hadapan mereka, bukan karena kebencian, tapi karena sebuah kemenangan. Hujan terus mengguyur tanpa henti, membasahi seluruh tubuhku. Aku tidak peduli. Dinginnya air hujan tidak sebanding dengan dinginnya perlakuan mereka. Aku berjalan menyusuri jalanan yang gelap, tanpa tahu harus kemana. Tas kecil di tanganku adalah satu-satunya hartaku. Tidak ada uang, tidak ada tempat berteduh. Aku mencoba menghubungi teman-temanku, tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Mereka mungkin sibuk, atau mungkin mereka tidak mau berurusan dengan masalahku. Aku merasa sendirian, seolah seluruh dunia telah meninggalkanku. Perutku terasa lapar, tapi tidak ada warung makan yang buka. Aku melihat ke sekeliling, berharap ada keajaiban yang terjadi. Keajaiban itu datang dalam bentuk seorang nenek tua. Dia duduk di depan sebuah warung makan kecil, menatapku dengan tatapan penuh iba. Rambutnya yang putih dan keriput di wajahnya, menunjukkan usianya yang sudah senja. Aku ragu-ragu untuk mendekat, tapi dia memanggilku. "Nona, kamu kedinginan? Kenapa kamu berjalan di bawah hujan seperti ini?" tanyanya dengan suara lembut. Aku tidak bisa menahan air mataku. Semua emosi yang kupendam, semuanya tumpah ruah. Aku menceritakan semuanya. Tentang bagaimana aku diusir dari rumah, tentang tuduhan yang tak benar, tentang betapa hancurnya hatiku. Nenek itu mendengarkan dengan sabar. Setelah aku selesai bercerita, dia mengusap kepalaku dengan lembut. "Kamu adalah gadis yang kuat. Kamu akan melewati ini semua," katanya. Dia mengajakku masuk ke dalam warungnya, memberiku semangkuk sup hangat. Sup itu terasa seperti surga, menghangatkan tubuh dan hatiku yang beku. Nenek itu memperkenalkan dirinya sebagai Nenek Siti. Dia tinggal sendiri, dan dia menawarkan aku untuk tinggal bersamanya. Aku ragu-ragu pada awalnya, tapi dia meyakinkanku. "Kamu tidak bisa hidup di jalanan, Nak. Kamu harus punya tempat berteduh," katanya. Aku tidak bisa menolak kebaikannya. Aku merasa sangat beruntung bertemu dengannya. Aku tinggal bersama Nenek Siti selama beberapa hari. Dia adalah malaikat yang dikirimkan Tuhan untukku. Dia tidak pernah memaksaku untuk bercerita. Dia hanya memberiku ruang dan waktu untuk menyembuhkan luka hatiku. Disinilah aku menemukan kembali diriku. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus-menerus meratapi nasib. Aku harus bangkit, demi diriku sendiri.
Nenek Siti menyuruhku untuk mencari pekerjaan. Kamu tidak bisa bergantung pada orang lain selamanya. Kamu harus mandiri, katanya. Kata-katanya adalah motivasi bagiku. Aku mulai mencari pekerjaan, apapun itu, asalkan halal. Aku melamar pekerjaan di banyak tempat, tapi tidak ada yang mau menerimaku. Aku tidak punya ijazah yang tinggi, tidak punya pengalaman kerja. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus mencoba, setiap hari, dari pagi hingga malam. Aku tidur di warung Nenek Siti, dan setiap pagi, aku kembali keluar, mencari pekerjaan. Aku tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa putus asa. Aku tahu, suatu hari nanti, aku akan berhasil. Suatu hari, saat aku sedang berjalan, aku melihat sebuah poster yang ditempel di dinding. Poster itu mencari seorang asisten rumah tangga. Aku segera pergi ke alamat yang tertera di poster itu. Rumah itu adalah sebuah rumah mewah, jauh lebih besar dari rumah mantan mertuaku. Aku ragu-ragu untuk masuk, tapi aku harus mencoba. Aku mengetuk pintu, dan seorang wanita parubaya membukakan pintu. Dia menatapku dari atas ke bawah, seolah menilai diriku. Aku memperkenalkan diri, dan dia mengajakku masuk. Dia adalah Ibu Sandra, seorang wanita karir yang sibuk. Dia tidak punya banyak waktu untuk mengurus rumah, jadi dia mencari seorang asisten. Aku menceritakan semua pengalamanku, dari masa-masa sulitku di rumah mertuaku, hingga bagaimana aku mencoba bangkit. Ibu Sandra mendengarkan dengan sabar, dan setelah aku selesai, dia menatapku dengan tatapan penuh hormat. "Kamu gadis yang kuat," katanya. "Aku akan menerimamu." Aku tidak bisa menahan air mataku. Ini adalah kesempatan keduaku. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bekerja keras. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa. Aku akan menunjukkan pada Ibu Ratna bahwa dia telah salah menilai diriku. Aku akan bangkit dan menjadi lebih baik. Aku mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Ibu Sandra. Pekerjaan itu tidak mudah, tapi aku mengerjakannya dengan sepenuh hati. Aku membersihkan rumah, memasak, dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga dengan teliti. Ibu Sandra sangat puas dengan pekerjaanku. Dia bahkan memberiku gaji yang lebih dari yang dia janjikan. Hidupku mulai berubah. Aku punya tempat tinggal yang layak. Aku punya pekerjaan, dan aku punya uang. Aku mengirim sebagian gajiku untuk Nenek Siti, sebagai tanda terima kasihku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Dia adalah malaikat yang telah menyelamatkanku. Aku mulai menabung. Setiap sen yang kudapatkan, aku simpan. Aku punya rencana besar. Aku tidak akan menjadi asisten rumah tangga selamanya. Aku akan memulai bisnisku sendiri, dan aku akan berhasil. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah, tapi aku tidak takut. Aku punya tekad yang kuat, dan aku punya keyakinan bahwa aku akan berhasil. Aku akan menunjukkan pada semua orang yang pernah meremehkanku, bahwa aku tidak selemah yang mereka pikirkan. Aku telah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Ibu Sandra selama hampir 6 bulan. Kehidupan baruku jauh lebih tenang dan damai. Ibu Sandra adalah wanita yang baik hati, ia memperlakukanku layaknya keluarga. Aku tidak hanya membersihkan rumah, tapi juga belajar banyak hal darinya tentang dunia bisnis. Dia sering bercerita tentang pekerjaannya, dan aku selalu mendengarkan dengan antusias. Suatu malam, saat Ibu Sandra sedang sibuk dengan laptopnya, ia mengeluh tentang masalah di kantornya. "Ah, Kania, proyek ini benar-benar membuatku pusing. Aku butuh seseorang yang bisa diandalkan untuk mengurus presentasi penting," katanya sambil memijit keningnya. Aku memberanikan diri. "Ibu, boleh saya coba bantu?" tanyaku ragu. Ibu Sandra menatapku dengan heran, tapi melihat mataku yang penuh kesungguhan, ia akhirnya tersenyum. "Tentu saja. Tapi, kamu tahu cara membuat presentasi?" Aku mengangguk. Dulu, saat masih kuliah,
Aku sering membantu teman-temanku membuat tugas presentasi. Meskipun tidak tamat, aku lumayan mahir dalam hal itu. Ibu Sandra memberiku data-data yang dibutuhkan. Malam itu, aku begadang, merangkai setiap informasi menjadi presentasi yang menarik dan mudah dipahami. Aku menambahkan grafik dan desain visual yang sederhana namun elegan. Keesokan harinya, Ibu Sandra sangat terkejut. "Kania, ini luar biasa. Kamu punya bakat tersembunyi," pujinya. Ia membawa presentasiku ke kantor dan hasilnya, proyek itu berhasil dimenangkan. Sejak saat itu, aku tidak hanya menjadi asisten rumah tangga, tapi juga asisten pribadinya. Gaji bulanku pun dinaikkan, jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Hidupku semakin membaik. Aku menabung lebih banyak, dan aku mulai merencanakan bisnisku sendiri. Aku punya hobi membuat desain jilbab dan pakaian muslim. Aku mulai membeli bahan-bahan kain, menjahitnya sendiri, dan menjualnya secara online. Awalnya, hanya teman-teman Ibu Sandra yang membeli. Tapi lama-lama, pembeli dari luar pun mulai berdatangan. Suatu hari, Ibu Sandra mengadakan pesta di rumahnya. Banyak kolega dan teman-temannya yang datang. Aku sibuk membantu di dapur, menyiapkan hidangan. Salah satu tamu, seorang pria tampan dengan senyum ramah, masuk ke dapur. "Permisi, saya Rehan. Ibu Sandra bilang kamu yang membuat kue-kue ini." "Enak sekali," pujinya. Aku tersipu malu. "Terima kasih, Pak. Tapi kue-kue ini hanya hobi saya." "Jangan merendah, Nona. Bakat sepertimu tidak boleh disia-siakan," katanya. Dia menatapku dengan tatapan penuh minat. Aku menceritakan padanya tentang bisnis jilbab kecilku. Rehan mendengarkan dengan seksama, dan dia terlihat sangat terkesan. "Saya punya perusahaan di bidang fashion. Mungkin kita bisa bekerja sama," katanya. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Rehan adalah pemilik dari perusahaan fashion yang terkenal, Rehan Corporation. Dia adalah salah satu pengusaha muda paling sukses di Indonesia. Aku ragu-ragu, tapi Ibu Sandra menepuk bahuku. "Terima saja, Kania. Rehan adalah orang baik. Ini adalah kesempatan emasmu." Aku mengangguk. "Baik, Pak. Tapi saya tidak punya modal besar." "Jangan khawatir soal itu. Kita mulai dari yang kecil dulu. Saya hanya ingin membantumu," katanya. Aku tidak tahu kenapa dia mau membantuku. Mungkin dia melihat potensi dalam diriku. Sejak saat itu, hidupku benar-benar berubah. Rehan tidak hanya menjadi rekan bisnis, tapi juga mentor dan teman. Dia membantuku mengembangkan bisnisku, memberiku saran dan bimbingan. Dia memperkenalkan produk-produkku di tokonya, dan permintaannya meningkat pesat. Bisnisku, yang kuberi nama Kania Modesty, mulai dikenal banyak orang. Produk-produkku disukai karena desainnya yang unik dan bahannya yang berkualitas. Aku mulai merekrut beberapa karyawan untuk membantuku. Aku tidak bisa lagi menanganinya sendiri. Aku masih ingat, dulu, saat aku diusir dari rumah mantan mertuaku, aku tidak punya apa-apa. Kini, aku punya segalanya. Aku punya uang, aku punya bisnis yang sukses, dan aku punya teman-teman yang mendukungku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu, aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat tinggal. Aku akan terus maju, dan aku akan menunjukkan pada Ibu Ratna, bahwa dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku melihat diriku di cermin. Gadis yang dulu penuh air mata dan putus asa, kini telah berubah menjadi wanita yang penuh percaya diri dan tegar. Aku tidak lagi takut pada apapun. Aku akan terus melangkah maju, dan aku akan meraih semua impianku. Waktu berlalu begitu cepat. 6 bulan setelah pertemuan tak terduga dengan Rehan, hidupku telah berubah drastis. Bisnisku, Kania Modesty, kini bukan lagi sekadar usaha rumahan.
Dengan bantuan Rehan, kami telah membuka butik kecil di sebuah pusat perbelanjaan. Desain-desain hijab dan gamisku yang sederhana namun elegan sangat digemari, terutama oleh para wanita karir yang ingin tampil modis namun tetap syar'i. Rehan adalah sosok yang luar biasa. Dia tidak hanya memberiku modal dan tempat, tapi juga mengajariku seluk-beluk manajemen bisnis. Aku belajar tentang pemasaran, keuangan, dan bagaimana membangun brand. Dia selalu sabar menjawab semua pertanyaanku, dan dia tidak pernah membuatku merasa bodoh atau tak berpengalaman. Kami sering menghabiskan berjam-jam di kantor, membahas strategi dan ide-ide baru. Kania, kamu punya talenta unik. Kamu bisa melihat tren yang akan datang dan mengubahnya menjadi karya nyata. Pujinya suatu sore, saat kami sedang menikmati kopi. Aku tersenyum. Itu semua berkat bantuanmu, Rehan. Tanpamu, aku tidak akan pernah sampai di sini. Dia tertawa kecil. Kamu sudah sampai di sini karena kerja kerasmu sendiri. Aku hanya memberimu jalan. Kania Modesti berkembang pesat. Aku mulai merekrut lebih banyak penjahit dan staf pemasaran. Kami bahkan menerima pesanan dari luar kota. Keuntungan yang didapat membuatku bisa menabung lebih banyak. Dan aku mulai merasa sangat mandiri. Setiap kali aku melihat buku tabunganku yang terus bertambah, aku teringat pada hari aku diusir dari rumah mantan mertuaku. Dulu, aku tidak punya apa-apa. Sekarang, aku punya segalanya. Aku pindah dari rumah Nenek Siti ke sebuah apartemen kecil. Nenek Siti menolak saat aku ingin memberikannya uang. Dia hanya ingin aku terus bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Aku sering mengunjunginya, membawakannya makanan dan hadiah. Dia adalah pahlawanku, orang yang telah memberiku kesempatan kedua. Meskipun hidupku sudah jauh lebih baik, kenangan pahit itu tidak pernah hilang. Terkadang, aku masih bermimpi buruk tentang Ibu Ratna dan Aditya. Mimpi-mimpi itu sering membuatku terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Tapi aku tidak lagi merasa putus asa. Aku tahu, aku akan menghadapi mereka suatu hari nanti, bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan. Aku mulai merawat diriku. Aku pergi ke salon, membeli pakaian-pakaian mahal, dan memperbarui penampilanku. Aku tahu penampilan luar tidak mengubah siapa diriku, tapi itu memberiku kepercayaan diri. Aku ingin saat bertemu mereka nanti, mereka melihat sosok Kania yang berbeda. Bukan Kania yang rapuh dan putus asa, tapi Kania yang kuat dan elegan. Rehan melihat perubahanku. Kamu terlihat lebih ceria, katanya suatu hari. Aku senang melihatmu seperti ini. Terima kasih, Rehan, jawabku. Aku merasa seperti terlahir kembali. Hubunganku dengan Rehan semakin dekat. Kami tidak hanya rekan bisnis, tapi juga teman yang sangat akrab. Dia selalu ada untukku, baik di saat senang maupun sulit. Dia adalah pria yang baik, sopan, dan sangat menghormatiku. Dia tidak pernah memaksaku untuk membuka hijab atau berubah menjadi orang lain. Dia menyukaiku apa adanya. Suatu hari, dia mengundangku makan malam di sebuah restoran mewah. Saat makan, dia menatapku dengan tatapan lembut. Kania, aku tahu ini bukan saat yang tepat, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku jatuh cinta padamu, katanya. Aku terkejut. Aku tidak pernah membayangkan dia akan mengatakan hal itu. Aku selalu menganggapnya sebagai teman. Tapi saat dia menatapku, aku melihat ketulusan di matanya. Aku menyadari, aku juga punya perasaan yang sama padanya. Dia adalah orang yang baik, yang selalu mendukungku, yang selalu ada untukku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu, aku punya orang yang bisa kupercaya. Dan aku tahu, aku akan bahagia. Aku akan terus bekerja keras, dan aku akan membangun hidupku sendiri. Hidup yang mewah, bukan untuk pamer, tapi untukku sendiri. Tahun-tahun berlalu, dan Kania Modesti tumbuh menjadi salah satu merek fashion muslim terkemuka di Indonesia.
Butik kami tidak lagi hanya satu, melainkan telah menyebar di beberapa kota besar. Rehan menjadi partner bisnis yang sangat andal, dan hubunganku dengannya semakin intim. Kami berdua adalah perpaduan yang sempurna. Dia dengan visi bisnisnya yang tajam, dan aku dengan kreativitas serta ketekunanku. Aku membeli sebuah rumah besar di Jakarta Pusat, lengkap dengan kolam renang dan taman yang indah. Rumah itu adalah bukti nyata kerja kerasku. Aku tidak lagi naik transportasi umum, kini aku punya mobil mewah sendiri, yang ku kendarai sendiri. Aku juga punya sopir, tapi aku lebih suka menyetir sendiri. Aku suka kebebasan itu. Meskipun sukses, aku tidak pernah lupa pada Nenek Siti. Aku membawakannya ke Jakarta dan membelikannya sebuah rumah kecil di dekat rumahku. Aku juga merekrutnya sebagai manajer butik pertamaku. Dia sangat gembira, dan dia selalu bilang bahwa aku adalah anak yang baik. Aku juga tidak pernah lupa pada Ibu Sandra. Dia adalah orang yang telah memberiku kesempatan kedua, dan aku sangat berterima kasih padanya. Aku membantunya untuk memperluas bisnisnya, dan kami masih sering bertemu dan makan siang bersama. Suatu hari, aku sedang berada di butikku. Aku melihat diriku di cermin. Wanita yang berdiri di hadapanku adalah wanita yang penuh percaya diri, dengan senyum yang tulus. Hijab yang kupakai adalah salah satu desain terbaruku, dan gaun yang kukenakan adalah gaun yang kukerjakan sendiri. Aku tidak lagi mengenakan pakaian-pakaian lusuh, tapi pakaian-pakaian yang mewah. Aku memejamkan mata dan mengingat kembali hari ketika aku diusir. Hati yang hancur, air mata yang tak berhenti mengalir, dan rasa putus asa yang menyelimuti. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah seperti ini. Semua ini terasa seperti mimpi. Tapi ini bukan mimpi. Ini adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan keyakinanku pada diriku sendiri. Aku menerima sebuah pesan dari Rehan. Dia mengajakku makan malam di sebuah restoran mewah. Aku mengiyakan, dan aku segera pergi ke sana. Rehan sudah menungguku. Dia mengenakan jas yang rapi, dan dia terlihat sangat tampan. Kami berdua memesan makanan, dan kami berbicara tentang banyak hal. Di tengah-tengah percakapan, dia meraih tanganku. "Kania, aku punya sesuatu untukmu," katanya. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Aku membukanya, dan di dalamnya ada sebuah cincin berlian yang sangat indah. Aku terkejut, air mataku mulai menetes. "Kania, maukah kamu menikah denganku?" tanyanya. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya mengangguk. Dia memakaikan cincin itu di jariku, dan aku tidak bisa berhenti tersenyum. Aku tidak pernah membayangkan akan menemukan cinta sejati. Tapi disinilah aku, bertunangan dengan pria yang baik, yang selalu mendukungku, yang selalu ada untukku. Meskipun aku sudah bertunangan dengan Rehan, aku tidak pernah melupakan tujuan utamaku. Aku tahu, suatu hari nanti, aku akan bertemu dengan Ibu Ratna dan Aditya. Aku tidak tahu bagaimana, atau kapan, tapi aku tahu itu akan terjadi. Dan di hari itu, aku akan membiarkan mereka melihat betapa aku telah berhasil. Aku tahu, balas dendam tidak akan membuatku bahagia. Tapi aku juga tahu, menunjukkan pada mereka bahwa aku bisa hidup bahagia tanpanya akan terasa sangat manis. Beberapa bulan setelah pertunanganku dengan Rehan, sebuah berita tak terduga sampai ke telingaku. Melalui salah satu karyawanku yang masih memiliki kenalan dengan mantan suamiku, aku mendengar bahwa Ibu Ratna dan Aditya mengalami kebangkrutan. Bisnis Aditya, yang dulu sangat sukses, hancur karena salah kelola dan investasi yang salah. Mereka harus menjual rumah, mobil, dan semua aset mewah mereka. Mendengar berita ini, perasaanku campur aduk. Ada rasa puas yang kecil, yang tidak bisa kupungkiri. Namun, di sisi lain, aku juga merasa iba. Bagaimanapun, aku pernah menjadi bagian dari keluarga mereka. Aku pernah mencintai Aditya. Tapi rasa iba itu segera hilang,
Saat aku teringat kembali pada hari aku diusir dari rumah itu, aku menyadari ini adalah kesempatan emas bagiku untuk melaksanakan rencana yang sudah lama kupendam. Bukan untuk menyakiti mereka, tapi untuk menunjukkan pada mereka betapa mereka telah salah menilai diriku. Aku tidak akan membalas dendam dengan cara yang kejam, tapi dengan cara yang elegan dan berkelas. Aku mulai merencanakan pertemuanku dengan mereka. Aku ingin pertemuan itu terlihat kebetulan, tapi di balik itu, aku ingin mengaturnya dengan sangat matang. Aku ingin mereka melihatku dalam keadaan terbaikku, dalam keadaan paling sukses. Aku menelepon Ibu Sandra. Dia sangat terkejut saat mendengar rencanaku. "Kamu yakin, kan ya? Kamu tidak akan merasa sakit lagi?" tanyanya. "Aku yakin, Ibu. Aku tidak akan merasa sakit. Aku akan merasa bebas," jawabku. Ibu Sandra mengerti. Dia tahu, ini adalah langkah terakhirku untuk menyembuhkan luka masa lalu. Dia membantuku untuk mencari tahu di mana mereka tinggal sekarang. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota, jauh dari kehidupan mewah yang dulu mereka punya. Aku tidak ingin membuat mereka merasa dihakimi. Aku hanya ingin mereka melihat bahwa hidupku telah berubah. Aku ingin mereka tahu bahwa Kania yang dulu lemah dan putus asa, kini telah menjadi wanita yang kuat dan sukses. Aku meminta Rehan untuk menemaniku. Dia sangat mendukungku. "Aku akan selalu berada di sisimu," katanya. "Aku akan menjadi saksi bahwa kamu adalah wanita yang luar biasa." Aku berterima kasih padanya. Aku sangat beruntung punya dia. Dia tidak hanya memberiku cinta, tapi juga dukungan yang tak terbatas. Aku dan Rehan pergi ke sebuah mal mewah di Jakarta. Mal itu adalah tempat yang sering dikunjungi oleh Ibu Ratna dan Aditya saat mereka masih kaya. Aku berharap mereka akan datang ke sana untuk mengenang masa lalu. Aku mengenakan pakaian-pakaian dari Kania Modesti. Aku mengenakan gaun sutra yang elegan, dengan hijab yang disematkan dengan mutiara. Aku juga mengenakan kalung berlian yang diberikan Rehan. Aku tidak terlihat seperti orang yang ingin pamer. Aku hanya terlihat seperti orang yang sukses dan bahagia. Kami duduk di sebuah kafe, menikmati kopi dan kue. Dari kejauhan, aku melihat Ibu Ratna dan Aditya. Mereka terlihat sangat berbeda. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka lesu. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, seolah malu dengan diri mereka sendiri. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu. Ini adalah momen untuk membalas dendam manisku. Aku berdiri, melambaikan tangan ke arah mereka. "Ibu Ratna, Adit," panggilku dengan suara lantang. Mereka berdua terkejut, menoleh ke arahku. Mata mereka membelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kania yang dulu lusuh, kini berdiri di hadapan mereka, terlihat elegan dan berkelas. Aku tersenyum. Senyum yang tulus. "Apa kabar?" tanyaku. Ibu Ratna dan Aditya berdiri membeku di tempat. Mata mereka melebar karena terkejut. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kebingungan di wajah mereka. Raut muka Ibu Ratna, yang biasanya angkuh, kini dipenuhi rasa malu. Sementara Aditya, dia hanya menatapku dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenali siapa aku. Aku berjalan mendekati mereka, ditemani Rehan yang berdiri tegap di sisiku. Rehan menggenggam tanganku dengan erat, memberiku kekuatan. Aku berhenti di hadapan mereka, tersenyum dengan tulus. "Lama tidak bertemu," kataku. Suaraku terdengar tenang dan ramah. Ibu Ratna akhirnya sadar. Dia mencoba mengendalikan ekspresinya, tapi aku bisa melihat betapa sulitnya. "Kania, ini benar kamu?" tanyanya dengan suara serak. Matanya menyapu penampilanku, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pakaian, hijab, tas, dan perhiasan yang kukenakan. Semuanya adalah benda-benda mewah yang dulu tidak pernah bisa kumiliki. "Iya, Bu,"
Ini aku, jawabku. Aku dengar kalian sedang tidak baik-baik saja. Aditya akhirnya angkat bicara. Kania, dari mana kamu mendapatkan semua ini? Tanyanya, suaranya dipenuhi rasa iri. Dulu, dia tidak pernah memperhatikanku. Kini, dia menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ini adalah hasil kerja kerasku, Adit. Aku punya bisnis sendiri sekarang, jawabku. Dan ini tunanganku, Rehan. Dia adalah partner bisnisku. Rehan mengulurkan tangannya, tersenyum ramah. Rehan Pratama, katanya. Ibu Ratna dan Aditya berjabat tangan dengannya, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan rasa canggung. Mereka tahu, Rehan adalah pemilik Rehan Corporation, salah satu perusahaan terkaya di negara ini. Kami duduk di kafe. Suasananya sangat canggung. Ibu Ratna dan Aditya tidak banyak bicara. Mereka hanya menatapku, seolah mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana aku, seorang wanita yang dulu mereka usir, kini bisa hidup mewah. Bagaimana kabarmu, Bu? Tanyaku pada Ibu Ratna. Dia hanya mengangguk. Baik. Kamu terlihat sangat berbeda, katanya. Aku tertawa kecil. Hidup yang baik bisa membuat orang berubah, Bu. Kami mengobrol sebentar. Aku tidak menyinggung masa lalu. Aku hanya bercerita tentang bisnisku, tentang kehidupanku yang bahagia sekarang. Mereka mendengarkan dengan seksama, dan aku bisa melihat penyesalan di mata mereka. Penyesalan itu bukanlah karena mereka telah mengusirku, tapi karena mereka telah kehilangan kesempatan untuk hidup mewah. Aku tahu, mereka menganggapku pencuri. Tapi kini, aku punya bukti bahwa aku bukan. Aku adalah wanita yang jujur, yang bekerja keras, dan yang berhasil. Sebelum kami berpisah, aku memberikan mereka sebuah kartu nama. Kartu itu adalah kartu nama butik Kania Modesti. Jika kalian butuh bantuan, kalian bisa menghubungiku, kataku. Aditya mengambil kartu itu dengan tangan gemetar. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menatapku, matanya dipenuhi rasa bersalah. Aku dan Rehan pergi dari sana. Aku merasa sangat lega. Balas dendamku bukanlah dengan membuat mereka menderita, tapi dengan menunjukkan pada mereka betapa bahagianya aku sekarang. Balas dendamku adalah dengan memaafkan dan melepaskan. Balas dendamku adalah dengan menjadi orang yang lebih baik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Masa lalu adalah pelajaran. Dan aku telah belajar dari semua itu. Beberapa minggu setelah pertemuan di mall, aku mengadakan acara gala amal untuk yayasan yang kudirikan, Yayasan Kania Peduli. Yayasan ini bertujuan membantu wanita-wanita yang teraniaya dan termarginalkan, seperti diriku dulu. Acara ini sangat mewah, dihadiri oleh para pengusaha, pejabat, dan selebritas. Rehan adalah sponsor utama, dan ia sangat bangga padaku. Aku mengirimkan undangan khusus kepada Ibu Ratna dan Aditya. Aku tidak tahu apakah mereka akan datang, tapi aku berharap mereka akan datang. Dan mereka datang. Aku melihat mereka berdiri di pintu masuk, mengenakan pakaian yang tidak lagi mewah. Wajah mereka terlihat canggung, seolah mereka tidak pantas berada di sana. Aku berjalan menghampiri mereka. Selamat datang, kataku. Ibu Ratna menatapku dengan tatapan tak percaya. Dia tidak menyangka bahwa aku, Kania, adalah pemilik acara gala ini. Kamu, yang mengadakan acara ini? Tanyanya. Aku tersenyum. Iya, Bu. Aku adalah ketua yayasan ini. Mereka berdua terdiam. Aku bisa melihat rasa malu di wajah mereka. Mereka datang ke acara ini berharap bisa bertemu dengan para pengusaha kaya, tapi mereka tidak menyangka bahwa pengusaha yang mereka cari adalah aku, orang yang dulu mereka usir. Rehan datang menghampiriku. Semua tamu sudah datang, sayang.
Waktunya kamu memberikan pidato, katanya. Rehan tidak hanya tampan, tapi dia juga sangat romantis. Kata-kata, sayang, yang keluar dari mulutnya terasa sangat manis. Aku naik ke panggung. Aku menatap semua tamu, dan kemudian, mataku berhenti pada Ibu Ratna dan Aditya. Aku melihat mereka dengan tatapan yang tenang, tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Selamat malam, semuanya, kataku. Terima kasih telah datang ke acara ini. Saya sangat senang bisa melihat begitu banyak wajah-wajah yang baik hati di sini. Aku mulai bercerita tentang pengalamanku. Aku tidak menyebutkan nama siapapun. Aku hanya bercerita tentang seorang wanita yang diusir dari rumahnya, yang tidak punya apa-apa, dan yang harus memulai hidup dari nol. Aku bercerita tentang bagaimana dia tidak pernah menyerah, bagaimana dia bekerja keras, dan bagaimana dia akhirnya berhasil. Balas dendam terbaik adalah dengan menjadi sukses, kataku. Balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan pada mereka yang pernah meremehkan kita, bahwa kita tidak selemah yang mereka pikirkan. Dan balas dendam terbaik adalah dengan memaafkan dan melepaskan. Aku melihat Ibu Ratna menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa menatapku. Aditya juga terlihat sangat sedih. Aku tahu, mereka mengerti. Pukulan terberat bukanlah pukulan fisik, tapi pukulan yang menghantam harga diri. Setelah aku selesai berbicara, semua tamu bertepuk tangan. Rehan datang memelukku. Kamu luar biasa, bisiknya. Aku tersenyum. Aku merasa sangat lega. Aku tidak lagi membawa beban masa lalu. Aku telah melepaskan semuanya. Ibu Ratna dan Aditya pergi dari acara gala itu sebelum acara selesai. Aku tidak mengejar mereka. Aku tidak ingin mereka merasa tertekan. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku telah berhasil. Beberapa hari setelah acara gala, Aditya mengirimiku pesan. Dia meminta untuk bertemu. Aku ragu-ragu pada awalnya, tapi Rehan menyuruhku untuk menemuinya. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan kejelasan, Kania, katanya. Aku bertemu dengan Aditya di sebuah kafe. Dia terlihat sangat kurus, dan matanya terlihat lelah. Dia tidak lagi mengenakan pakaian-pakaian mahal, tapi pakaian-pakaian sederhana. Dia terlihat sangat berbeda dari Aditya yang dulu. Kania, aku minta maaf, katanya, suaranya bergetar. Aku menyesal telah membiarkanmu pergi. Aku hanya diam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ibuku, dia yang menaruh gelang itu di tasmu, katanya. Dia ingin mengusirmu, karena dia tidak menyukaimu. Aku terkejut. Aku tahu Ibu Ratna tidak menyukaiku, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan sejauh itu. Kenapa kamu tidak membela diriku? Tanyaku, suaraku bergetar. Aku takut pada ibu. Dia bilang jika aku tidak mengusirmu, dia akan mencabut semua aset-asetku. Aku sangat takut miskin, jawabnya. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang kudengar. Dia membiarkanku menderita, hanya karena dia takut miskin. Adit, aku tidak bisa memaafkanmu, kataku. Kamu membiarkan ibumu menghancurkan hidupku. Kamu tidak membela diriku. Kamu tidak percaya padaku. Aku tahu aku salah, Kania. Aku sangat menyesal. Aku ingin kita kembali bersama. Aku akan menceraikan istriku, dan kita bisa memulai semuanya dari awal, katanya, matanya dipenuhi harapan. Aku tertawa. Tawa yang tulus. Adit, hidupku sudah bahagia. Aku tidak butuh kamu. Aku sudah punya Rehan. Dia adalah pria yang baik, yang selalu mendukungku, yang selalu percaya padaku. Aditya terdiam. Wajahnya terlihat sangat sedih. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menatapku, matanya dipenuhi rasa penyesalan. Aku berdiri. Aku harap kamu bahagia, Adit.
Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini, kataku. Aku pergi dari sana. Aku merasa sangat lega. Aku tidak lagi membawa beban masa lalu. Aku telah memaafkan Aditya, tapi aku tidak bisa kembali kepadanya. Aku telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan di tempat yang baru. Hidupku setelah pertemuan dengan Aditya terasa lebih ringan. Beban di hatiku yang selama ini kupendam, akhirnya terlepas. Aku tidak lagi memimpikan masa lalu. Aku tidak lagi merasa takut. Aku hanya merasa bahagia. Rehan dan aku menikah. Pernikahan kami adalah pernikahan yang sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Kami tidak butuh pesta mewah. Kami hanya butuh cinta dan kebahagiaan. Aku tidak lagi memikirkan Ibu Ratna dan Aditya. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada mereka. Aku hanya peduli pada hidupku, pada suamiku, pada keluargaku. Yayasan Kania Peduli berkembang pesat. Kami berhasil membantu ratusan wanita untuk bangkit dari keterpurukan. Aku menjadi pembicara di berbagai seminar, berbagi kisahku. Kisahku menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Mereka melihatku, seorang wanita biasa yang bisa bangkit dari nol, dan mereka merasa terinspirasi. Suatu hari, aku menerima sebuah paket. Paket itu berisi gelang emas milik Ibu Ratna. Di dalamnya, ada sebuah surat. Surat itu ditulis oleh Aditya. Dia bilang, gelang itu adalah bukti bahwa dia tidak pernah percaya padaku. Dia meminta maaf, dan dia bilang, dia harap aku bisa bahagia. Aku menangis saat membaca surat itu. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Aku telah memaafkan mereka, dan kini, aku bisa hidup dengan damai. Aku dan Rehan pergi ke luar negeri untuk berbulan madu. Kami pergi ke Paris, ke Menara Eiffel. Di sana, Rehan memegang tanganku. Kania, kamu adalah wanita paling luar biasa yang pernah ku kenal. Kamu adalah inspirasi bagiku, katanya. Aku tersenyum. Aku mencintaimu, Rehan, kataku. Aku tahu, hidupku tidak akan selalu bahagia. Akan ada rintangan dan kesulitan. Tapi aku tidak takut. Aku punya Rehan di sisiku, dan aku punya diriku sendiri. Aku adalah Kania yang baru, Kania yang lebih kuat, Kania yang lebih bahagia. Kisahku adalah kisah tentang balas dendam. Tapi bukan balas dendam yang kejam. Balas dendamku adalah dengan memaafkan. Balas dendamku adalah dengan menjadi sukses. Dan balas dendamku adalah dengan menemukan kebahagiaan sejati. Balas dendam manisku bukanlah pameran kemewahan di hadapan mantan mertuaku, melainkan kebahagiaan tulus yang kuraih setelah melepaskan semua luka.